Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Krisna Pramudia, NIM 2017-101-803-11122, kelas Ekonomi Pembangunan 6B, Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan Indonesia di era globalisasi. Dalam pembahasan perkembangan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan ini saya bagi menjadi 5 bagian, yakni bagian pertama pendahuluan, bagian kedua era pasca kemerdekaan, bagian ketiga era pra-reformasi, bagian keempat era reformasi, dan bagian kelima era globalisasi. Pendahuluan. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduknya pada tahun 2019 tercatat sebesar 267 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar dapat dijadikan aset suatu negara dan dapat pula menjadi beban suatu negara jika kualitas sumber daya manusianya masih buruk. Artinya, jika sumber daya manusia di Indonesia memiliki keahlian yang baik, maka jumlah penduduk yang banyak akan memiliki dampak yang positif. Begitupun juga sebaliknya, jika hal tersebut tidak diimbangi dengan keahlian sumber daya manusia yang baik, maka akan menjadi beban suatu negara. Berbicara tentang masalah sumber daya manusia, merupakan masalah yang sangat serius di Indonesia karena akan berdampak pada kualitas tenaga kerja. Karena manusia merupakan unsur yang paling penting dalam terciptanya inovasi dan perkembangan negara. Peran dari sumber daya manusia sangat penting bagi suatu perusahaan dan menjadi kunci kesuksesan berkembangnya suatu perusahaan. Apabila saat ini tenaga kerja sudah banyak digantikan oleh teknologi, maka teknologi tanpa adanya tenaga yang mengoperasikan juga tidak dapat berfungsi. Masuknya negara di era globalisasi ditandai dengan adanya perkembangan telekomunikasi dan informasi yang semakin maju. Antara daerah satu dengan daerah yang lainnya dapat terkoneksi dengan mudah meskipun memiliki jarak yang jauh. Era globalisasi ini juga dapat mempengaruhi kondisi ekonomi yang semakin berkembang dengan cepat. Perusahaan-perusahaan mulai memikirkan efisiensi dan minimum pengeluaran biaya dalam proses produksi dengan penggunaan teknologi, sehingga dapat semakin mudah dalam mendapatkan bahan maupun sumber daya manusia. Dan dengan teknologi, di era globalisasi ini memungkinkan untuk memasarkan produk secara domestik maupun memasarkan produk secara internasional karena sudah terkoneksi secara mudah, memperluas penjualan produknya sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Globalisasi menjadikan kehidupan menjadi lebih terbuka dan jangkauannya lebih luas, sehingga persaingan antar negara dan antar tenaga kerja dalam menghasilkan produk yang baik semakin tajam persaingannya. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Hingga pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia mendapatkan nilai sebesar 71,92%. Artinya, dengan adanya era globalisasi ini, persaingan antar negara dan antar tenaga kerja semakin tinggi. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia yang berkualitas merupakan modal penting dalam persaingan tenaga kerja di era globalisasi ini. Era pasca kemerdekaan. Pada bagian kedua, yakni pada era pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, sekitar tahun 1945 hingga 1949, para buruh di Indonesia diberikan jaminan untuk mendapat posisi yang baik setelah Indonesia meraih kemerdekaannya. Tidak heran jika pada masa pasca kemerdekaan para buruh mendapatkan pekerjaan yang layak karena terdapat peraturan yang mengatur tentang tenaga kerja buruh dan peraturan tersebut sangat melindungi para pekerja buruh atas hak pekerjaannya. Pada zaman Presiden Insinyur Soekarno menjabat, para tenaga kerja buruh sangat makmur karena pada masa itu belum ada persaingan tenaga kerja asing. Jadi para buruh bersaing secara domestik dalam mencari pekerjaan. Pada tahun 1950, banyak muncul perserikatan buruh yang terbentuknya dititik beratkan pada bidang politik. Sehingga banyak partai-partai politik baru yang bermunculan, sehingga melupakan tujuan utama dalam memajukan dan melindungi tenaga kerja di Indonesia.
banyak partai-partai politik baru yang juga membangun perserikatan buruh dengan tujuan agar memperoleh suara yang banyak dalam pemilihan umum. Sehingga banyak partai politik yang awalnya menjanjikan sebuah kemakmuran tenaga kerja buruh setelah terpilih dalam pemilihan umum lupa akan janjinya yang telah dibicarakan, sehingga banyak muncul kasus-kasus yang berkaitan dengan upah. Pada awal tahun 1960, kondisi politik di Indonesia mengalami perubahan, yakni terdapat beberapa peraturan-peraturan yang nantinya akan menekan tenaga kerja buruh dan gerak politis, antara lain. Yang pertama, adanya peraturan larangan buruh untuk mogok bekerja, yang diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 4 Tahun 1960 tentang pencegahan pemogokan dan atau penutupan di perusahaan dan badan-badan vital. Yang kedua, dibentuknya Dewan Perusahaan sebagai pencegahan agar perusahaan bekas Belanda tidak dikuasai oleh pekerja. Era Prareformasi. Pada bagian ketiga, yakni pada era Prareformasi. Pada era Prareformasi ini terjadi sekitar pertengahan tahun 1960, di mana terjadi perubahan atas kekuasaan di bidang politik yang dikenal dengan istilah pemerintahan Orde Baru. Hingga pada akhirnya Indonesia mengalami masalah yang cukup berat pada tahun 1966 dan 1967 dalam hal peluang buruh dalam mencari pekerjaan yang semakin sedikit. Pemerintah berusaha dalam berbagai hal saat itu, salah satunya melaksanakan rencana pembangunan 5 tahunan atau biasanya disebut dengan Repelita untuk menciptakan peluang tenaga kerja. Pada saat itu, Indonesia berfokus pada sektor pertanian dan sektor-sektor lain seperti industri, pariwisata yang turut ikut dalam menciptakan peluang pekerjaan yang lebih banyak, sehingga masyarakat yang menganggur dapat terserap untuk menjadi tenaga kerja. Pada saat itu, pemerintah Indonesia juga menciptakan suatu program padat karya yang memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat yang masih menganggur dan setengah menganggur untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Para tenaga kerja yang mengikuti program padat karya mendapatkan imbalan berupa bahan pangan dan berupa uang sebagai imbalan jasa. Pada era Prareformasi ini terdapat peraturan dan perundang-undangan yang direncanakan dan disahkan pada saat itu. Yang pertama, terdapat Perundang-undangan Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tenaga kerja. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai keselamatan kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 mengenai kecelakaan kerja dan jaminan atas kecelakaan kerja. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengenai jaminan sosial tenaga kerja atau Jamsostek. Era Reformasi. Pada bagian keempat, kita akan membahas pada era reformasi. Era reformasi ini dimulai pada tahun 1998. Pada saat itu Indonesia mengalami krisis ekonomi yang disebabkan oleh beberapa hal yang sangat berisiko. Era reformasi mengalami puncaknya ketika berhentinya Presiden Soeharto dan mengakhiri era Orde Baru. Dan akhirnya digantikan oleh B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia yang pada awalnya B.J. Habibie adalah wakil presiden dari Soeharto. Di sisi ketenagakerjaan, pada saat Presiden Habibie menjabat, terdapat sedikit perbedaan terhadap tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK pada tahun 2000 dengan tahun 1990. Pada tahun 2000, TPAK sebesar 68%. Jumlah tersebut lebih besar daripada tahun 1990, yakni sebesar 55%. Ternyata terdapat perbedaan definisi TPAK tahun 1990 dengan tahun 2000. Pada tahun 1990, TPAK didefinisikan dengan penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih, dan pada tahun 2000 didefinisikan penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih. Dengan adanya perbedaan definisi ini, ternyata Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan
selama tahun 1990 hingga tahun 2000. Hal ini disebabkan oleh naiknya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan. Dan terkait ketenagakerjaan dan peraturan lainnya akan disempurnakan atau dievaluasi pada saat jabatan presiden tersebut. Karena setiap seorang presiden memiliki visi dan misi yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya pada saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat, dari sisi ketenagakerjaan memiliki harapan untuk memperbaiki sistem dan tenaga kerja dalam menghadapi pasar tenaga kerja di masa perdagangan bebas. Era globalisasi. Pada bagian kelima, kita akan membahas pada era globalisasi. Era globalisasi ekonomi ditandai dengan perdagangan dari seluruh penjuru dunia menjadi satu kesatuan pasar yang kuat tanpa memiliki batasan dan jarak antar negara. Semua dapat terkoneksi dengan adanya teknologi. Era globalisasi pasti akan dialami oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Kualitas sumber daya manusia hingga saat ini sudah dapat dikatakan tidak kalah bersaing dengan negara-negara lainnya di beberapa bidang, dan kualitas yang dihasilkannya pun dapat bersaing di kancah internasional. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Jika kita lihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia lagi, dari tahun 2015 hingga 2019, IPM Indonesia mengalami peningkatan meskipun tidak cukup signifikan, tetapi setiap tahunnya mengalami perbaikan dan semakin baik dari tahun 2015 hingga tahun 2019. IPM Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 0,87%. Hal ini membuktikan jika pemerintah perlahan-lahan memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia guna mendorong kualitas ketenagakerjaan yang semakin baik untuk bersaing dengan tenaga kerja asing. Pemerintah Indonesia dalam era globalisasi berfokus terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan menciptakan lulusan perguruan tinggi agar dapat menciptakan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia agar tidak bergantung pada kesempatan kerja dari perusahaan asing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tantangan dan pengembangan sumber daya manusia dan ketenagakerjaan Indonesia. Dalam persaingan di era globalisasi ini, semakin sulit dalam mendapatkan pekerjaan, sehingga pengembangan sumber daya manusia benar-benar dibutuhkan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar tenaga kerja internasional. Setiap tenaga kerja memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga pengembangan sumber daya manusia ini disesuaikan dengan jenis pekerjaan para tenaga kerja di Indonesia. Bentuk pengembangan sumber daya manusia ini salah satunya dengan melakukan pelatihan tenaga kerja, sehingga masyarakat yang sudah memasuki golongan angkatan kerja dapat menjalani pelatihan terlebih dahulu sebelum terjun secara langsung untuk bekerja, agar memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat menjadi pertimbangan suatu perusahaan dalam menerima seorang tenaga kerja bekerja di perusahaannya. Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia, pada intinya mengenai tentang keahlian, kemampuan, dan keterampilan seseorang dalam bekerja di berbagai kegiatan, guna menghasilkan barang dan jasa yang dapat menentukan kualitas hidupnya. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat melalui 3 jalur utama, yakni yang pertama, jalur pendidikan, membekali seseorang dengan berbagai pengetahuan teori dan logika, sehingga memiliki wawasan yang luas. Yang kedua, jalur latihan kerja, meningkatkan profesionalisme dari dalam diri seseorang dan melatih sikap mental. Yang ketiga, jalur pengalaman kerja, meningkatkan pengetahuan baik melalui tugas-tugas yang telah dikerjakan maupun melihat orang lain. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan ini adalah masalah kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan ini memiliki keterkaitan dan merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan
baik pemerintah maupun organisasi di saat era globalisasi ini. Suatu perusahaan atau pemerintah harus memiliki strategi dalam mengembangkan sumber daya manusianya. Bukan hanya diperhatikan, tetapi harus ada penanganan agar sumber daya manusia dapat lebih baik dan kualitas ketenagakerjaan semakin bagus. Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dapat melalui 3 komponen utama, yaitu pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan karir dalam bekerja. Karena persaingan di dalam mencari pekerjaan semakin sulit, maka dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia dan ketenagakerjaan harus didasari dengan basis kompetitif untuk menjadi yang terbaik.